Oke, welcome to my video. Jadi perkenalkan, nama saya Daichi Junior Alfian Susanto. Saya dari kelas AB4602 dengan NIM 1501220262. Di sini kita akan membedah buku ya guys ya. Yang mana buku ini kita dapat dari sumbernya yaitu website OJK. Yang mana OJK ada berbagai buku dan saya ambil tema ke-9 yang namanya itu judulnya perencanaan keuangan. Nah, menurut gue penting sih apa itu kita merencanakan keuangan, baik itu untuk keuangan harian, bulanan ataupun tahunan. Jadi untuk itu mari kita belajar keuangan bareng-bareng. Oke, tentunya lanjut dengan video berikutnya. Oke, jadi kita masuk bab pertama yang mana dalam perencanaan keuangan kita sebagai makhluk sosial tentunya kita mengalami yang namanya sebuah siklus kehidupan. Siklus kehidupan adalah perputaran dari kita masih kanak-kanak sampai kita menjadi tua ataupun dewasa nanti ya. Oke, untuk kurang lebih siklus itu kita mulai dari yang namanya bayi. Bayi itu rentang usianya 0 sampai 6 tahun. Kemudian setelah bayi, tentunya kita masuk fase yang namanya fase kanak-kanak. Nah, jadi mesti dari kalian semua juga pernah mengalami fase itu, terutama bagi kita ya, yang masih Gen Z 20-an tahun. Fase kanak-kanak ya identik dengan taman kanak-kanak lah, TK. Jadi, dia umurnya kurang lebih 4 sampai 9 tahun. Jadi kanak-kanak. Nah, setelah kanak-kanak, kalian langsung menuju namanya fase remaja. Nah, remaja nih yang biasanya banyak berulah atau gimana tuh, biasanya kayak gitu tuh. Jadi remaja tuh kurang lebih usianya antara 10 sampai 14 tahun, yang mana itu adalah fase SMP, SMA kurang lebih gitu. Nah, dalam itu kita masih ada penyesuaian tentang fisik terutama, dan kebutuhan kita pun bisa bertambah ya. Dan karena kebutuhan kita bertambah, keuangan ini juga bertambah dan kita perlu merencanakan perencanaan dengan baik. Kemudian setelah remaja, kita masuk yang namanya fase dewasa atau yang biasa dikenal dengan fase produktif. Kenapa fase produktif? Karena kita dapat menciptakan keuangan kita sendiri atau kita bekerja. Nah, dalam hal kerja pun kita juga bisa, kita harus merencanakan yang namanya keuangan, karena ketika kita melaksanakan keuangan di masa dewasa kita bisa untuk berinvestasi kepada masa depan kita, terutama kita sebagai laki-laki harus memimpin keluarga, anak, istri, dan seperti itu yang lainnya. Dan kita juga punya peran yang besar kepada diri kita sendiri, bagaimana selanjutnya hidup kita. Oke, yang terakhir yaitu usia matang. Yang usia matang itu kurang lebih 30 sampai 40 tahun. Nah, usia tersebut kita lagi pada fase ibaratnya top grading di atas. Kenapa? Karena di usia tersebut pemikiran kita secara rasional sudah matang, kemudian juga secara finansial kita sudah tertata, dan kemudian secara perencanaan keuangan kita juga sudah mumpuni. Nah, sebelum itu pengen tahu sih apa sih perencanaan itu? Nah, jadi perencanaan itu proses penetapan tujuan dan strategi serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan tersebut tercapai. Nah, lanjut nih, pengen tanya, apa sih yang bakal terjadi nih ketika kita tidak punya yang namanya perencanaan atau rencana? Nah, yang pertama mesti satu, kegiatannya itu tidak terarah. Kenapa? Karena namanya perencanaan itu menunjukkan ke suatu tujuan. Jadi ketika tujuan tersebut tidak ada rencana, kita tidak akan mencapai tujuan tersebut. Oke, finish ya. Nomor 2, kita tidak bisa memprediksi suatu hambatan. Yang mana ketika kita sudah ada rencana, di situ hambatan tersebut bakal kita antisipasi di awal. Karena kita sudah merencanakan step by stepnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, apa sih yang akan terjadi jika tidak ada rencana? Yaitu kita tidak bisa mencapai goals tujuan kita. Karena untuk menuju ke goals kita perlu step by step, tidak bisa langsung dari 0 sampai 100, tidak bisa. Harus 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Oke. Setelah itu
kita berbicara tentang kebutuhan. Nah, tadi kan sudah perencanaan nih. Setelah perencanaan itu kan bisa menambah ingatan kita dan juga menambah kemudahan kita untuk memikirkan masa depan terutama dan terutama hari ini. Nah, setelah bicara tentang perencanaan, manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari yang namanya kebutuhan. Kebutuhan apa sih itu kebutuhan? Jadi menurut Philip Kotler et al. Dari tahun 1996 dalam bukunya tentang prinsip marketing mendeskripsikan bahwa kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal jika tidak dipenuhi, yang menimbulkan deprivasi yaitu kualitas hidup yang di bawah kewajaran. Nah, itu pengertiannya. Secara pembagian kebutuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan sosial, yang ketiga kebutuhan individual. Nah, ketika kita sudah memiliki kebutuhan, tentunya kita harus berdasar kepada kemampuan kita. Mana yang harus pertama dibeli, mana yang harus nanti, dan mana yang harus kedepannya lagi buat investasi jangka panjang. Yang itu kita harus mengatur yang namanya skala prioritas. Nah, skala prioritas itu mungkin kita awali dari kayak hal sepele nih. Contohnya, misal makanan. Kita invest diri kita untuk masa depan. Dengan perencanaan kita invest yang namanya makanan yang bergizi. Kemudian kita setelah makanan tentunya kita butuh yang namanya perencanaan tempat tinggal atau kita biasa disebut rumah lah ya. Itu bisa menunjang investasi kita untuk ke depan. Kemudian kita juga mungkin peralatan studi karena kita seorang mahasiswa ya. Jadi gitu. Terus kemudian kita butuh yang namanya zaman-zaman sekarang itu pulsa atau data gitu untuk mempermudah akses kita. Jadi invest lah in yourself. Kenapa? Karena dirimu lah yang akan membantu kamu untuk masa depan, bukan teman kamu yang membantu kamu masa depan. Ingat ya. Oke. Lanjut. Nah, masuk bab yang paling penting yaitu perencanaan keuangan. Apa sih langkah-langkah perencanaan keuangan itu? Ada beberapa perencanaan keuangan step by stepnya, yang mana berdasarkan Financial Planning Standards Board Indonesia. Langkah pertama kita harus membuat manajemen arus kas, dan langkah yang kedua itu perencanaan investasi. Langkah yang ketiga itu perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi. Yang keempat itu perencanaan di hari tua. Nah, di mana perencanaan di hari tua itu sangat penting karena dari kita ini sekarang kita perlu yang namanya perencanaan atau invest di hari tua supaya ya kita susah-susah dahulu bersenang-senang kemudian, seperti itu ya. Terus kemudian perencanaan pajak. Sebagai warga negara yang baik tentunya kita tidak lepas dari yang namanya pajak. Nah, pajak tersebut kita harus wajib bayarkan baik itu setiap tahun atau 5 tahun tergantung peraturan dan pajak apa yang harus kita bayarkan. Oke? Karena sebagai masyarakat yang baik tentunya kita harus bayar pajak. Kemudian perencanaan distribusi. Jadi kita tidak mungkin selamanya hidup di dunia, jadi kita harus memikirkan juga perencanaan keuangan tentang hak waris. Ya, kayak gitu. Seperti gimana sih berdasarkan agama Islam yang kita percaya gitu, bagiannya seberapa harus direncanakan ketika kita sudah siap. Oke, lanjut ya. Jadi perencanaan keuangan yang baik akan memberikan kebebasan finansial bagi kita sehingga bisa mencapai tujuan-tujuan yang akan ada di masa depan. Jadi kita akan mudah mencapainya. Oke. Nah, kemudian step kedua yang mana tadi sudah pertama kita harus menentukan tujuan keuangan kita. Setelah tadi itu rangkaian stepnya, sekarang kita kedua penentuan tujuan keuangan yang mana yang pertama kita ada rumusnya yaitu SMART, yaitu spesifik yaitu lugas, kedua measurable atau terukur, ketiga attainable atau dapat dicapai dengan skala prioritas, keempat realistik atau realistis, kelima itu timely atau jangka waktu. Nah, untuk yang kedua yaitu waktu. Penentuan tujuan keuangan kita harus berdasarkan waktu juga. Waktu dibagi 3, yang mana satu waktu jangka pendek kurang dari 1 tahun, yang kedua waktu jangka menengah antara 1 sampai 5 tahun, dan yang jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Seperti itu. Jadi waktu itu dibagi menjadi 3.
Kemudian kita dapat memberikan contoh nih, misalnya nih, jika ada seorang mahasiswa punya kasus, kita perkiraan untuk tugas akhir nih, misal ada namanya seorang mahasiswa bernama Kiki yang menyiapkan biaya tugas akhirnya yang diperkirakan sekarang 10 juta. Oke, 10 juta. Berapa biaya yang harus dibayar Kiki 3 tahun ke depan? Itu kita harus memerlukan perencanaan. Nah, misal inflasinya 6% tuh. Jadi berapa kira-kira tahun 1, tahun 2, tahun 3 kita bayarnya berapa? Misal perkiraan kita 10 juta. Oke, jadi kita nilai awal gitu 10 juta ditambah inflasi. Jadi 10 juta itu 100%. Ditambah inflasi berapa persen, terus kita kali 10 juta, jadinya berapa nilai di akhir tahun, segitu seterusnya. Oke, jadi itu adalah salah satu konsep dari time value of money, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah merencanakan keuangan yang sedemikian rupa dari tujuan keuangan, kita harus juga memeriksa kondisi keuangan saat ini. Nah, yang mana berdasarkan tadi kita kan sudah punya perencanaan dan tujuan. Ketika sudah punya perencanaan dan tujuan, kita harus memeriksa keadaan finansial kita bagaimana sekarang. Seberapa besar income kita, seberapa besar pengeluaran kita, dan skala prioritas kita di mana. Jadi kita harus bisa membedakan mana-mana yang penting untuk kita, seperti itu. Nah, kemudian setelah membuat itu, menganalisis kondisi keuangan kita saat ini, selanjutnya kita harus membuat laporan atau neraca, ya simpel-simpel aja, yang sekiranya bisa membuat kita perencanaan keuangan. Terus kita harus juga tahu kekayaan bersih atau harta bersih kita dengan cara total aset yang kita punya dikurangin total utang yang kita punya, seperti itu untuk menghitungnya. Nah, aset juga itu dibagi menjadi 3, yaitu aset lancar, investasi, dan aset pribadi. Kemudian untuk utang itu ada 2, jangka pendek yang mana itu maksimal 3 tahun, dan jangka panjang itu lebih dari 3 tahun. Selanjutnya, nah setelah mengetahui neraca, kita harus mengevaluasi gimana sih rasio kesehatan keuangan dengan beberapa poin yang harus ada di sini. Yang pertama itu rasio likuiditas, yang mana kita harus mengukur kecukupan aset lancar atau disebut juga dana darurat. Kedua itu rasio lancar, yaitu mengukur kecukupan aset lancar yang ada untuk melunasi utang jangka pendek kita. Nah, kemudian untuk itu nomor 3, rasio tabungan, yang mana kita harus mengukur kemampuan menabung yang didapatkan dari penghasilan kita. Terus yang keempat, rasio utang, yang mana mengukur seberapa besarnya harta yang dapat diperoleh dari hutang kita. Oke, yang kelima itu rasio pelunasan utang, yang mana mengukur juga seberapa besar alokasi kita dari penghasilan kita yang digunakan untuk membayar hutang. Yang keenam itu rasio solvensi, yang mana kita harus mengukur kemampuan kita untuk membayar seluruh utang dengan kekayaan bersih yang kita miliki. Yang ketujuh, kita namanya rasio investasi, yang mana kita harus mengukur seberapa besar aset yang dimiliki yang digunakan secara produktif untuk mengakumulasi kekayaan kita. Itu. Nah, selanjutnya yaitu kita mengumpulkan informasi data yang relevan. Jadi ketika kita sudah ada semuanya tadi bahan-bahan dari neraca itu, seharusnya kita harus mengumpulkan informasi yang relevan atau yang benar ya. Jadi biar kita mengetahui yang namanya nanti resiko. Nah, sebelum itu kita harus membahas tentang profil risiko. Profil risiko itu diartikan sebagai toleransi terhadap risiko, yaitu sejauh mana seorang bersedia menanggung resiko atas investasi mereka. Nah, gitu. Jadi ketika sudah merencanakan keuangan dan sebagainya itu yang tadi, kita harus juga menyiapkan yang namanya profil risiko, yaitu seberapa besar sih kita menanggung kesalahan yang akan terjadi di masa depan, seperti itu kurang lebih. Terus juga misalnya kita memilih instrumen keuangan, kita harus siap menerima konsekuensinya. Misal kita mau skala prioritasnya di mana, nanti bakal ada yang kena satu. Misal kita mau beli mobil, nah jadi skala prioritas yang lain misal kayak motor, jadi kita belakangin dulu, seperti itu kurang lebih ya. Nah kemudian udah kan itu, kita masuk yang namanya invest. Di keuangan ada yang namanya investasi. Nah ada yang biasa ditawarkan seperti itu investasi, baik itu saham ataupun yang lainnya ya, di internet pun banyak sekarang.
Nah, dalam memilih investasi, berhati-hatilah dalam investasi yang bodong, karena zaman sekarang marak banget yang namanya investasi bodong. Nah, ada beberapa poin yang kita harus perhatikan ketika kita menjauhi investasi yang namanya investasi bodong. Yang pertama, jangan tergoda investasi yang terlalu menggiurkan. Kenapa? Karena misal kita ditawari hasil investasi yang terlalu tinggi dengan hasilnya yang tinggi dalam waktu yang pendek. Kadang itu emang wah dan itu menarik, tapi mungkin gak rasional. Kemudian informasi tentang apa yang dilakukan dalam pengendaliannya sangat sedikit. Jadi misal informasi yang kita peroleh dari website atau apapun itu sangat sedikit, janganlah, karena kita belum bisa menganalisis sebagaimana efektifnya keuangan tersebut. Kemudian, nah, investor diwajibkan mencari investor lain untuk bergabung. Nah, ibaratnya kayak kita menjadi investor tapi kita juga influencer. Itu jangan dulu, karena itu masih berbahaya. Terus yang lanjutnya itu usaha ini tiba-tiba muncul. Nah, coba bayangkan kalian, misal usaha ini tiba-tiba muncul, tapi kalian langsung ditawari dengan berbagai program mereka yang menarik dan sekiranya tinggi income-nya ke kita. Apakah itu wajar? Enggak kan, enggak make sure. Jadi gitu. Terus ada lagi poin. Misal ada seseorang, baik itu perusahaan atau pribadi, yang menawarkan kepada kita yang mana kita tiba-tiba ditawarkan namanya investasi, tapi bisnisnya itu nggak jelas. Terus juga jenisnya pun nggak tahu. Jadi jangan, yang itu dihindari. Kemudian biasanya nih, ini kunci yang terakhir yang umum ya. Kalau investasi bodong itu seringnya didukung oleh tokoh masyarakat ataupun artis. Nah, jadi jangan terlalu bangga lah. Misal gue nih ikut investasi sama mentornya siapa, artis A, artis B gitu. Jangan. Jadi kita harus pandai-pandai memilih investasi. Intinya hati-hati ya dengan investasi bodong. Nah, pada investasi ada yang namanya efek. Nah, efek apa sih efek? Efek adalah surat berharga, yaitu pengakuan utang, surat berharga komersial atau saham, obligasi pun bisa, tanda bukti utang atau unit penyertaan kontrak investasi kolektif, utang kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek, dan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang mana itu diperdagangkan di BI atau Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Oke. Dalam investasi, tentunya kita mengalokasikan aset kita untuk diinvestasikan, baik itu dalam bentuk saham, obligasi, ataupun yang lainnya. Nah, alokasi aset itu ada 3 macam, dibagi berdasarkan waktu. Yang pertama, kita dalam alokasi aset yang ada itu kurang dari 1 tahun. Nah, kita cocoknya itu di pasar uang. Nah, terus kemudian yang kedua, yang mana rentangnya 3-5 tahun, kita ada pertimbangan pendapatan juga, dan alokasi kita harus di lain dan sedikit di saham. Yang lebih dari 5 tahun itu kita akan menabung di saham dan perusahaan yang bagus fundamentalnya. Jadi kita milih, misal kita mau investasi jangka panjang di atas 5 tahun, jadi kita harus menabung atau membeli saham di perusahaan yang bagus fundamentalnya, kayak gitu, berdasarkan laporan keuangan yang kita baca, seperti itu. Jadi intinya kalau di 1 tahun itu ya kita spekulasi di kayak saham gitu-gitu lah ya. Untuk 3-5 tahun kita kurang lebih mempertimbangkan dulu pendapatan kita berapa, dan alokasinya jangan banyak-banyak di saham gitu. Lanjut. Nah, ketika kita sudah tahu kita mau mengalokasikan aset kita kemana secara atau jangka pendek dari kurang 1 tahun atau 1 tahun atau 5 tahun atau lebih yang panjang juga, kita harus juga setelah itu membuat planning atau rencana keuangan, terus pelaksanaan dan review. Nah, setelah itu kenapa kita harus membuat rencana keuangan dan pelaksanaan itu? Karena kita penting untuk mengetahui seberapa besar income kita besok, resiko kita gimana, dan apa yang bakal kita dapat seberapa besar juga gitu. Setelah itu kan sudah membahas yang namanya investasi di bidang efek ataupun saham ya tadi, aset juga. Nah, jadi kita
ada ini yang namanya safety, yaitu asuransi. Nah, apa sih asuransi itu? Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi yang memegang polis dan yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kepada penanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tetanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Itu asuransi. Jadi yang namanya kita melakukan sesuatu tidak luput dari yang namanya kesalahan, bencana, ataupun resiko yang lain. Makanya kita harus menanam investasi supaya lebih menekan resiko atau rugi yang kita dapat, seperti itu. Nah, jenis perasuransian itu ada 3, yang namanya satu asuransi kerugian, yang kedua itu asuransi jiwa, yang ketiga itu reasuransi. Nah, asuransi yang umum sih kalau di kita tuh pertama asuransi kematian, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga asuransi kecelakaan. Nah, oke, karena kita sudah menanam itu semua, kita harus memanfaatkan yang namanya platform digital untuk kita bisa mempertimbangkan lagi kita harus investasi di mana, kita harus bermain saham atau OFX atau obligasi pun di mana, dan kita bisa mencari info terkait keuangan suatu perusahaan di mana kita lewat platform media sosial ataupun digital. Kemudian asuransi pun kita juga bisa dapat melalui, kita bisa cari info-infonya lewat media sosial, seperti itu. Nah, yang mana faktor digital itu sangat penting, kita juga harus mempertimbangkan berbagai hal, terutama keamanan. Jadi ada 3 faktor yang penting menurut buku perencanaan keuangan OJK. Yang pertama itu faktor keamanan, yang mana internet itu atau media sosial itu banyak banget sekarang yang namanya investasi bodong atau hoax ataupun yang lain-lain terkait keuangan, ataupun ada juga dari hacker misal mencuri mengambil data kita ataupun keuangan kita tiba-tiba hilang, gitu. Banyak yang sekali terjadi seperti itu. Kemudian faktor kehandalan. Jadi kehandalan itu misal kita mengikuti atau kita masuk di lembaga bank, nah yang mana mereka itu menawarkan berbagai program ke kita. Jadi program tersebut mungkin menawarkan banyak menarik, tapi handalnya gimana? Cepat apa website tersebut untuk merespon keinginan kita, baik dari CSR atau Corporate Social Responsibility, ataupun dari kelancaran sistem, yang mana bisa disebut kehandalan tadi. Jadi kita harus bisa memilih yang mana sih aplikasi atau website yang mendukung kita untuk menerima informasi lebih cepat, gamblang, dan transparan, dan kemudian kita mudah untuk memahaminya. Kemudian kenyamanan, nah itu paling penting, karena tidak nyaman kita maka tidak betah. Jadi yang namanya kenyamanan, kita harus memilih yang tadi ya, investasi di mana, platform digital apa, sesuai dengan kenyamanan kita dan pertimbangan kita. Karena tanpa kenyamanan kita tidak akan merasakan kenikmatan. Oke. Kemudian nih yang terakhir, nah ada yang namanya fasilitas digital untuk investasi. Jadi kamu harus pintar-pintar memilih platform, karena sekarang platform banyak yang kurang jelas dan ini itu. Jadi kalian harus memilih mana yang kira-kira tepat untuk investasi kalian, karena investasi itu sangat vital dengan yang namanya keuangan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya. Terus terima kasih juga kepada Bapak dosen, kemudian juga terima kasih kepada OJK yang telah memberikan bukunya untuk kita review. Jadi kurang lebihnya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.